Sebelum kita akan sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan lewat doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terpujilah namamu ya Bapa, Allah yang telah menebus kami, Allah yang telah berkorban bagi kami, dan Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, kami rindu untuk membaca firman Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan karena kami lemah dan kami berdosa sehingga menghalangi kami untuk mengerti kehendak-Mu. Namun kami percaya janji-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan kuasa Allah Roh Kudus yang akan menuntun kami menjadi guru kami dan akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Tolong berikan hikmat-Mu bagi kami ya Tuhan, berikan ilham dan pengertian, sehingga apapun yang kami renungkan di pagi ini, boleh menuntun kami untuk lebih lagi dikuatkan, untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, dan lebih memperkuat kami lagi satu dengan yang lain, untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang sudah sangat dekat. Tuhan tolong tuntun dan pimpin kami agar kami fokus pada saat ini, dan terpujilah namamu ya Tuhan, karena kami memohon dan meminta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu juga sahabat orang muda, dan tadi kita sudah menyaksikan bagaimana ungkapan syukur dan juga kesaksian-kesaksian kita bersama yang menyaksikan mengenai orang yang berjasa. Siapa yang berjasa? Perenungan kita terambil dari buku renungan Yesus Nama di Atas Segala Nama. Kita telah menyaksikan bagaimana jasa-jasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita bersama, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Dan kita bersyukur bahwa perenungan kita di pagi ini, tema besarnya yaitu orang yang berjasa. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, boleh membuka Alkitabnya di tempat masing-masing. Perenungan kita terambil dari Yeremia, kitab Yeremia, pasalnya yang ke-29, dan ada dalam suatu perikop besarnya, yaitu surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 menjadi ayat tema kita di pagi ini, yang berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, terpujilah Tuhan, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Pagi ini kita kembali dituntun lagi untuk melihat pribadi yang berjasa dalam kehidupan kita, Juru Selamat kita Tuhan Yesus, dan segala rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi sedikit latar belakang yang mana perenungan kita ini diambil Yeremia 29 ini merupakan surat kiriman pada orang-orang buangan di Babel. Ada dalam masa-masa penawanan, tapi kita punya Tuhan yang setia, yang menghibur kita, yang memberikan kekuatan bagi kita. Dan pada saat ini kita akan melihat lebih lanjut lagi perenungan kita di pagi ini. Kita melihat lebih lanjutan bagaimana perenungan kita di pagi ini. Para pemimpin di Yerusalem mengirim mata-mata untuk mencari alasan untuk membunuh Kristus. Ia menjawab dengan memberikan kepada mereka suatu bukti kasih-Nya bagi mereka, bagi manusia, penghargaannya kepada Taurat dan kuasanya untuk melepaskan jiwa dari dosa dan maut. Dengan demikian ia memberikan kesaksian dari hal mereka itu. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian, ganti kasihku. Mazmur 109 ayat 5. Ia yang di atas gunung memberikan penjelasan, kasihilah musuhmu. Ia sendiri menyatakan teladan prinsip untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Matius 5 ayatnya yang ke-44 dan juga 1 Petrus ayatnya yang ke-3, 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, selepas dari Yeremia kita dibawa bagaimana perjalanan kehidupan
Tuhan Yesus, dan yang mana kita melihat ini adalah rangkaian rencana-rencana rancangan damai sejahtera yang telah Tuhan berikan, yang mana Ia rela untuk hadir, kemudian harus mengalami kesakitan dan kepahitan yang sedemikian. Para pemimpin di Yerusalem yang harusnya menjadi anak-anak Tuhan, nyatanya mencari alasan untuk membunuh Kristus. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita yang menyatakan diri sebagai Kristen, pengikut Kristus pada saat yang sama, kita juga dituntun untuk menyakiti Kristus dalam artian melakukan pelanggaran, melakukan dosa, sehingga juga di pagi ini kita diingatkan bagaimana orang yang berjasa Kristus itu sendiri bagi kita, dan lewat jasanya kita juga diingatkan sebagaimana Ia menyaksikan bagaimana kejahatan ganti kebaikan. Dia punya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Dia punya kasih dibalas dengan kebencian. Jadi ya, ini teladan yang sangat luar biasa karena ini sangat berbeda dari semua pengajaran. Pengajaran Kristus adalah memang pengajaran yang sangat-sangat luar biasa karena orang yang jahat, ketika orang baik ini orang yang jahat ketika dia mengalami suatu tindakan baik dari seseorang, maka dia juga akan merasakan kasih harusnya. Tapi ini harusnya anak-anak Tuhan yang merasakan kasih Tuhan, semakin merasakan kebaikan Tuhan, semakin mereka membalas dengan kejahatan. Dan sangat disayangkan, dan ini juga menjadi amaran bagi kita. Satu sisi, kita dituntun juga untuk memandang orang lain. Bagaimana ketika orang lain berbuat kejahatan bagi kita, kita juga boleh selalu dituntun untuk memandang kehidupan Yesus, sehingga inilah surga yang mana tidak ada rancangan kejahatan di sana, dan bahkan kejahatan pun Tuhan selalu menuntun agar kita selalu memberkati, membalas kejahatan dengan caci maki, dan ini tidak bisa dilakukan dengan kedagingan kita, karena kita lemah sehingga Tuhan memberikan roh. Lewat kematiannya, pada saat ini luar biasa karena Tuhan Yesus sedang bekerja menjadi imam besar di bilik yang maha suci di surga, dan dia juga memberikan kuasa Allah Roh Kudus. Jadi untuk rancangan keselamatan kita sangat berharga. Tuhan mempersiapkan segala sesuatu bagi keselamatan kita semua, Bapak Ibu dan juga sahabat orang muda. Jadi kenapa Yeremia 29 katakan bahwa aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Nah, kita telah melihat Tuhan sendiri telah menyaksikannya dalam rangkaian perjalanan kehidupan Kristus itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kita lihat lebih lanjut. Kita lihat lagi, imam yang telah memutuskan orang kusta ini supaya disingkirkan, imam itu pula lah yang memberikan keterangan tentang kesembuhannya. Keputusan yang diumumkan secara terbuka dan didaftarkan itu menjadi suatu kesaksian besar bagi Kristus. Dan sementara orang telah sembuh dihadapkan pada orang-orang Israel, serta menuntut penjelasan imam sendiri, bahwa tidak lagi terdapat suatu tanda penyakit padanya, ia menjadi saksi hidup, saksi bagi orang yang berjasa kepadanya. Jadi, ia menjadi saksi hidup bagi orang yang berjasa padanya. Ini kita lanjut lagi setelah tadi kita melihat kisah dari para pemimpin di Yerusalem, kita juga melihat kisah dari orang kusta yang disembuhkan. Yang mana, kenapa kita ada dalam ruang ungkapan syukur dan kesaksian Bapak Ibu dan sahabat orang muda? Karena kita perlu menyaksikan betapa berjasa Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita. Sehingga menjadi penguatan bagi kita secara pribadi, menguatkan kita untuk menghadapi hari esok, hari ini, hari esok, dan juga mensyukuri hari yang telah berlalu, dan juga menjadi penguatan bagi orang-orang yang mendengarkan, yang mana kalau kita lihat orang kusta pun akhirnya juga menyaksikan mengenai Yesus orang yang berjasa kepada para imam, para pemimpin Yerusalem tadi yang tidak percaya. Jadi banyak orang yang tidak percaya di sekeliling kita,
bagaimana kita boleh menyaksikan firman Tuhan, yaitu kita menjadi saksi lewat pengalaman hidup tadi. Ibu Catherine, hamba Tuhan juga, kita semua boleh menyaksikan setiap hari dalam hal-hal terkecil sekalipun pilihan kita, kita boleh menyaksikan mengenai juru selamat kita yang berjasa dalam kehidupan kita setiap hari. Dan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita kembali lanjutkan. Jadi ini masih dalam rangkaian kesaksian dari orang kusta ini, dikatakan bahwa dengan gembira ia membawa persembahannya dan membesarkan nama Yesus. Imam-imam diyakinkan oleh kuasa ilahi juru selamat. Kesempatan diberikan kepada mereka untuk mengetahui kebenaran yang mendapat faedah dari terang itu. Jikalau ditolak, maka itu akan berlalu untuk selama-lamanya, serta tidak pernah akan kembali lagi. Orang banyak telah menolak terang itu, tetapi terang itu tidak diberikan dengan sia-sia. Banyak hati telah digerakkan, sehingga untuk seketika mereka terdiam. Selama kehidupan juru selamat, pekerjaannya seakan-akan tidak mendapat sambutan kasih dari imam-imam dan guru-guru, tetapi setelah kenaikannya, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, ini juga sebenarnya menjadi amaran karena terang yang diberikan kepada kita ini sangat berharga. Firman Tuhan sangat berharga. Jangan sampai kita menolak, sehingga setiap kali ketika Tuhan sudah mewartakan firman bagi kita, ketika kita melakukan hal yang bertentangan, kita menolak, maka perlahan-lahan suara Roh Kudus itu akan semakin redup karena kita memilih untuk berada di jalan yang Tuhan tidak kehendaki, sehingga yang berkuasa di sana adalah suara setan. Sehingga semakin kita menjadi bingung dan buyar apa yang harus kita pilih. Sehingga di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, ketika kita telah mendengarkan firman Tuhan, kebenaran, jangan sampai kita seperti para imam-imam, para ahli Taurat, para pemimpin yang mereka juga anak-anak Tuhan, mereka mengerti mengenai firman Tuhan, tapi pada saat yang sama mereka juga menolak firman itu. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu, dan dengan pertolongan Tuhan, sebagaimana di sini disaksikan, bagaimana firman itu tidak akan diberikan dengan sia-sia. Jadi yang membuat firman itu sia-sia adalah pilihan kita sendiri yang akhirnya menolak firman itu. Tapi kalau kita menerima, maka kita akan melihat betapa indahnya, betapa juga sangat luar biasa firman itu. Kita telah saksikan melalui rangkaian perenungan kita setiap hari bagaimana kehidupan juru selamat, dan memang kita juga saksikan setelah pengorbanannya, kemudian akhirnya Yesus naik, begitu banyak umat-umat Tuhan yang ditarik, yang mana para imam-imam yang tadinya juga menolak, akhirnya juga boleh menyerahkan diri lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan, para murid-murid Tuhan. Ada baptisan-baptisan yang dilakukan, yang menuntun mereka juga kepada pertobatan. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari setiap kali kita memperoleh firman Tuhan, minta pertolongan Tuhan agar kita dapat melakukannya, jangan sampai kita menolak terang yang telah Tuhan berikan. Dan kita lihat lebih lanjut lagi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, pekerjaan Kristus dalam menyembuhkan orang kusta dari penyakitnya yang mengerikan itu menjadi suatu ilustrasi tentang pekerjaannya dalam menyucikan jiwa dari dosa. Orang-orang yang datang kepada Yesus itu penuh dengan kusta, racun penyakit yang mematikan, itu merajalela pada seluruh tubuhnya. Murid-murid berusaha mencegah guru mereka supaya jangan menjamah orang kusta, karena seorang yang berani menjamah seorang yang kena penyakit kusta menjadikan dirinya juga najis. Ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita melihat bagaimana murid-murid pun mengerti dan mengenai dosa ini adalah masalah terbesar. Jadi kalau kita lihat ini seperti penyakit kusta yang cepat sekali menyebar kalau tidak ditangani. Jadi penyakit kusta juga seperti COVID ya, yang mana penyakit ini memang penyakit tularan dan sangat cepat sekali menyebar. Jadi kalau tidak segera ditangani, sangat cepat sekali menyebar, sehingga siapa yang bisa mengaku bahwa saya tidak berdosa? Roma 3 ayat 23 menyatakan bahwa kita semua telah berdosa
berarti kita semua sakit. Jadi selagi kita masih ada di dalam dunia ini, kita masih terus ada dengan pergumulan dan kita semua sakit memerlukan tabib, yaitu juru selamat kita Tuhan Yesus. Sehingga di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mungkin ada pergumulan kita dengan dosa, pelanggaran, karakter kita sendiri, yang emosian, marah-marah, atau juga banyak hal yang tidak bisa kita atur dan kita kontrol, minta pertolongan Tuhan. Karena sebenarnya kita semua orang sakit. Sakit-sakit. Jadi kita ada dalam persekutuan ibadah ini bukan karena kita sehat, tapi memang kita sakit dan terus-menerus harus memerlukan Tuhan Yesus. Karena ini penyakit yang sangat mematikan. Tadi sudah dikatakan, upah dosa adalah maut. Dan untuk itu kita perlu jasa orang yang berjasa ini Kristus. Karena tidak ada kebenaran dalam diri kita. Sekuat apapun saya berbuat baik, sekuat apapun saya beramal, sekuat apapun saya melakukan kebaikan, kalau tidak ada Kristus di sana, maka semuanya sia-sia. Karena kebaikan kita seperti kain kotor yang memang motif hati kita pun jahat. Kita mau melakukan kebaikan pun mungkin karena saya mau membalas, menerima imbalan. Saya mau membuat kebaikan karena saya mau memperoleh keuntungan. Saya mau membuat kebaikan karena saya mau memperoleh berkat. Jadi motif kita pun terkadang untuk hal-hal yang baik, motif kita pun perlu diselidiki. Jadi memang di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia, yang bahkan juga menjamah setiap kita di pagi ini. Karena seharusnya tidak ada manusia yang bisa menjamah orang kusta dan akhirnya sembuh tanpa kuasa daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi memang Tuhan Yesus menjadi sosok manusia yang menjadi sosok yang sangat berjasa mewakili manusia bagaimana kehidupannya, kesuciannya, kemurniannya, sehingga memang para murid-murid juga berusaha untuk mencegah Yesus karena memang tularan dari penyakit ini sangat najis, bukan hanya secara jasmani, tapi orang yang sakit kusta ini memang pada saat itu bukan hanya mereka sakit secara fisik, tapi najis juga secara mereka ini kalau terkena kusta berarti sangat berdosa sudah orang itu. Tapi kita lihat bagaimana Yesus menjamah orang kusta itu. Jadi bahkan lewat jamahannya ada pemulihan. Bapak Ibu dan sahabat orang muda kita lihat lebih lanjut. Inilah, tetapi dengan meletakkan tangannya atas orang kusta itu, Yesus tidak mendapat apa-apa yang najis. Jamahannya memberikan kuasa yang memberi hidup. Penyakit kusta disembuhkan. Demikian pula dengan kusta dosa yang telah berakar dalam mematikan dan mustahil disucikan oleh kuasa manusia. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, memang benar semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi belum tentu ini kebenaran karena banyak upaya manusia, sebenar apapun usaha manusia, semuanya sia-sia tanpa ada manusia yang sempurna yang menjadi contoh dan teladan yaitu Yesus. Karena hanya Yesuslah satu-satunya orang manusia yang benar-benar murni dan bahkan kitab-kitab lain pun yang selain Alkitab menyaksikan sendiri. Ya, saya tidak perlu menyatakan kitab apa, tapi kitab lain selain Alkitab pun menyaksikan betapa kudusnya Yesus yang hadir sebagai manusia, dan Alkitab menyaksikan lebih banyak mengenai Yesus, bagaimana dia meletakkan tangan di atas orang kusta, dan inilah yang kita perlukan Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan pekerjaan, sebelum kita melakukan hal-hal yang lain, minta Tuhan tolong letakkan tangan di atas saya, tolong jamah saya, pulihkan saya, sehingga saya juga sanggup untuk menyatakan Tuhan kepada orang lain. Karena kalau kita yang sakit, kita juga sakit, bagaimana kita mau menjamah orang lain? Bagaimana kita mau menyembuhkan orang lain kalau kita juga sakit? Selain kita perlu pertolongan Tuhan Yesus. Sehingga lewat pertolongan Tuhan, apa yang mustahil menjadi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sehingga di pagi ini renungkan lebih dalam. Seberapa menghiburkah mengetahui bahwa tidak peduli seberapa besar dosa saya. Jadi dosa yang besar ini bukan masalah kecil atau besarnya dosa kita, tapi menjadi masalah adalah penolakan kita akan terang itu atau kuasa Roh Kudus. Jadi sebentar, Yesus masih menawarkan saya sentuhan penyembuhan dan pembersihannya. Apakah saya sudah menerimanya? Nah, ini yang menjadi masalah Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Jadi bukan mengenai seberapa besar dan kecilnya dosa. Dosa tetaplah dosa, tapi yang menjadi masalah adalah apakah saya menerima atau menolak. Jadi semakin kita menolak, semakin kita mendukakan Roh Kudus, semakin kita tidak mengakui kesalahan kita, semakin kita mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Setiap kali kita menolak kuasa Roh Kudus, inilah yang dikatakan bahwa dosa yang terbesar. Dosa menolak kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika Tuhan sudah mengingatkan, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, Tuhan panjang sabar, Tuhan mengingatkan kembali, dan kita terus menolak, dan melakukan, inilah yang menjadi hal yang sulit bagi Tuhan untuk menjangkau kita. Karena apa? Karena pilihan kita menolak. Jadi Tuhan berbeda dengan iblis. Iblis akan memaksakan kita kalau sudah masuk ranah iblis, sudah masuk dosa, mau kita suka atau suka, akan dipaksa untuk lakukan. Makanya dalam orang-orang yang kecanduan, kadang mereka ada di sisi mereka menyukai, tapi kadang ada di sisi jenuh, yang mana mereka sudah tidak suka lagi, tapi karena sudah masuk dalam ranah iblis, orang-orang muda, terlebih lagi, bahkan orang tua pun terus ada dalam pergumulan dengan kecanduan-kecanduan ya. Jadi memang bahkan bukan saja orang muda, jadi memang ini perlu sekali Bapak Ibu juga sahabat orang muda, kita perlu setiap hari Kristus meletakkan tangannya bagi kita, minta pertolongan Tuhan, minta hadirat Tuhan, karena hari-hari semakin jahat. Hari-hari semakin jahat mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Iblis sedang gencar-gencar mencari mangsa, mengaum-ngaum di sekeliling kita untuk mencari pasukannya yang mau bergabung dengan dia. Nah, bersyukur adalah suatu mujizat bagi kita setiap hari ketika kita ada dalam persekutuan doa. Ketika kita ada dalam peribadatan, ini sudah merupakan mujizat bagi kita, karena memang daging kita yang lemah tidak menyukai hal-hal ini sebenarnya. Tapi kalau kita ada dalam mencari Tuhan, kita ada dalam persekutuan, itu sudah mulai langkah kita menerima kerang Tuhan dan adalah mujizat terbesar. Jadi kita seringkali menyaksikan banyak hal, tapi sebenarnya kalau kita ada dalam peribadatan, itu sudah merupakan mujizat, karena sangat sulit bagi kita, karena memang berikut-berikut lagi orang-orang sudah tidak akan menyenangi ada dalam peribadatan lagi. Dan untuk itu Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari terus melatih diri kita berada dalam hadirat Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan terhubung dengan orang yang berjasa ini dalam kehidupan kita. Orang yang berjasa dalam kehidupan kita, yang mengetahui rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi, mari tetap terhubung dengan Juru Selamat kita, sehingga di pagi ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita telah melihat mengenai orang kusta dan juga mengenai imam-imam. Dan untuk itu, kalau Bapak Ibu dan sahabat orang muda buka dalam Yeremia 29, ayatnya yang ke-12, ayat lanjutan dari ayat 11, inilah tugas kita. Jadi Tuhan tahu rancangan yang terbaik bagi kita. Tugas kita apa? Ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan tahu rancangan yang terbaik bagi kita. Tuhan selalu mencari kita. Tuhan selalu membuka peluang bagi kita untuk hadir di hadiratnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah setiap hari saya ada dalam waktu pribadi berseru dan berdoa, mencari Tuhan, menyelidiki firman, menanyakan Tuhan, ya.
Kadang sangat sederhana bagi kita, kita sekali berdoa, memohon dan meminta. Tapi kadang kita mungkin jarang untuk bertanya Tuhan, apa yang sedang Tuhan lakukan? Bagaimana kabar Tuhan hari ini? Jadi seperti kita berbincang-bincang dan juga berbicara dengan Tuhan. Nah, kadang supaya kita tahu isi hati Tuhan. Kadang kita cuma pikir, kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita cuma pikir kebutuhan kita saja. Tapi coba kita pikirkan, apa yang menjadi kebutuhan Tuhan? Dalam artian, kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Lewat kebenaran yang telah kita dengarkan, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, ahli Farisi, ahli Taurat, mereka sangat pintar firman, tapi mereka tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Biarlah dengan pertolongan Tuhan di pagi ini, orang yang sangat berjasa, tidak ada orang yang lebih berjasa daripada Juru Selamat, Tuhan Yesus. Sekalipun ayah dan ibu kita berjasa, lebih berjasa lah itu Tuhan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kiranya perenungan di pagi ini mengingatkan kita, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, tidak pernah mengubah janji Tuhan ini, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi ketika kita ada dalam masalah, Tuhan berikan damai kepada saya. Tuhan tidak, ini jaminan yang terbaik, karena waktu kita ada masalah, kita minta damai dari Tuhan, Tuhan akan menuntun perlahan-lahan apa yang harus kita lakukan. Dalam ketenangan ada solusi-solusi. Ini janji, jika Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda mendapatkan masalah atau juga pergumulan dengan kehidupan kita masing-masing, mari klaim janji ini. Tuhan, Tuhan telah berjanji memberikan damai sejahtera, tolong bantu saya, berikan damai sejahtera, ketenangan bagi saya, dan mampukan saya untuk menyelesaikan, karena inilah janji Tuhan. Jadi, Tuhan tahu rancangan yang terbaik, saya percaya buat Tuhan, tolong tuntun saya untuk tahu apa yang Tuhan maksudkan lewat semua ini. Jadi di balik kita bertanya, Tuhan kenapa begini, Tuhan, apa yang Tuhan mau, yang saya mau, Tuhan mau saya lakukan, Tuhan, apa yang Tuhan mau. Jadi mari bertanya, karena kita sudah tahu Tuhan tahu rancangan yang terbaik bagi kita, rancangan itu damai sejahtera, tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Rancangan damai sejahtera dan yang penuh harapan itu ada di dalam genggaman Tuhan. Jadi mari Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, terutama pergumulan kita akan dosa, setiap hari kita berdosa, sehingga mari renungkan lagi, Tuhan, apa yang mau saya perbaiki. Mungkin saya masih marah-marah, saya masih emosi, saya masih berpikir kotor, saya masih ragu-ragu, saya masih kurang percaya, saya masih banyak hal. Tuhan tolong bukakan bagi saya jika ada kejahatan, karena kejahatan ini yang memisahkan kita dari Tuhan. Tuhan tolong letakkan tangan bagi saya, tolong jamah saya, bantu saya Tuhan agar saya dapat berubah. Sebagaimana orang kusta yang dipulihkan dan mengalami pembaharuan juga perubahan, ini juga yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, pada saat ini Tuhan sedang melawat kita, Tuhan mau menaruh tangannya di kepala kita masing-masing, Tuhan mau meyakinkan kita bahwa Tuhan tahu rancangan yang terbaik bagi kita, dan biarlah satu hari ini kita dituntun untuk mengalami pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan, sehingga kita boleh menyaksikan besok hari kita boleh berkumpul bersama-sama. Tuhan izinkan kita berkumpul bersama-sama lagi dalam ruang doa, kita boleh bersaksi, Tuhan telah melakukan hal baik ini kepada saya. Tuhan telah membaharui karakter saya yang malas. Orang-orang muda mungkin yang malas-malas, yang kurang rajin di rumah, Tuhan telah perbaiki saya boleh lebih rajin lagi di rumah. Saya yang tadi-tadinya marah-marah kepada orang tua, saya boleh diubahkan. Kita boleh bersaksi bagaimana perubahan-perubahan Tuhan lakukan dalam hidup kita, sehingga ketika membuka ruang, baik Bapak Ibu, kita ada dalam ruang kesaksian dan ungkapan syukur, kita tidak lagi diam-diam, tapi kita langsung merespons sebagaimana orang kusta ini di kalimat yang di bawah dikatakan, ia menjadi saksi hidup bagi orang yang berjasa kepadanya. Setiap hari Tuhan sertai kita 1 kali 24 jam. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, saya percaya bahwa banyak hal-hal baik yang dapat kita saksikan. Hari ini, oh ya, terima kasih Tuhan memberikan saya uang untuk membeli paket data. Tuhan memberikan saya bersyukur, Tuhan mengubahkan saya. Tadinya saya berpikir seperti ini, saya peroleh hikmat ini, Tuhan. Jadi setiap hari kalau kita mau peka, selalu saja kita bisa menyaksikan bagaimana jasa Tuhan dalam kehidupan saya. Setiap hari saya bisa makan, ini berkat Tuhan. Setiap hari saya bisa bernafas, ini berkat Tuhan.
Setiap hari saya bisa tertidur pulas, ini berkat Tuhan. Setiap hari, jadi kita bisa menyaksikan dalam hal-hal terkecil mengenai jasa Kristus dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu dan sahabat orang muda, sedang ya ini kita boleh terhubung dengan orang yang berjasa sehingga di besok hari, besok pagi, ketika kita berkumpul bersama-sama dan ketika kita ada dalam ruang ungkapan syukur dan kesaksian, kita akan berlomba-lomba menyaksikan, oh iya Tuhan terima kasih, Tuhan telah membuat ini dalam hidup saya. Kita akan menyaksikan bagaimana damai sejahtera yang Tuhan berikan, rancangan yang terbaik yang Tuhan berikan. Sekalipun masalah terjadi, pergumulan terjadi, tapi mari pegang janji Tuhan. Mungkin kita sudah terbiasa memegang ayat ini, mendengar ayat ini, tapi di pagi ini Tuhan kembali menyatakan kepada kita, orang yang berjasa ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kitalah yang kadang tidak mengerti rancangan Tuhan itu. Jadi karena kita terpisah karena dosa, kita dijadikan bodoh, minta Tuhan berikan hikmat lewat rancangan ini, Tuhan mau apa yang saya lakukan. Demikianlah firman Tuhan itu, yaitu rancangan damai sejahtera. Untuk itu mengundang Bapak Ibu dan sahabat orang muda, lewat perenungan kita di pagi ini, kiranya kita boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan satu hari ini, yang menguatkan kita bersama, sehingga lewat perenungan di pagi ini, kiranya Tuhan menuntun kita untuk boleh lebih dekat lagi dan juga menguatkan kita bersama. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari terhubung dengan orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Ayah dan ibu kita mungkin bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang mana ia telah berkorban, ia telah mati, ia telah menderita. Ia berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi mari, sekalipun semua orang di dunia ini mungkin akan meninggalkan kita, orang yang berjasa ini, orang disebutkan orangnya manusia, Tuhan Yesus, yang adalah Allah yang menjadi manusia, yang berjasa tidak akan pernah meninggalkan kita. Kiranya lewat perenungan di pagi ini, menjadi penguatan bagi kita dalam segala pergumulan kita, dan mari Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita terhubung bersama-sama lewat doa, memohon dan meminta untuk mengetahui kehendak Tuhan dan menguatkan kita bersama di pagi ini. Saya bawa perenungan firman Tuhan di pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita akan ada dalam persekutuan doa. Jika Bapak Ibu dan sahabat orang muda memilih, sorry ya, kakak ini baru, baik. Jika Bapak Ibu dan sahabat orang muda memiliki usulan doa, boleh dikirimkan untuk kita dapat doakan bersama. Sudah ada jurnal-jurnal doa yang akan kita doakan juga. Dan mari mempersiapkan diri. Izin adik Ira, apakah kakak ini ada? Tadi dikirim chat ya. Saya baru lihat.